Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibihi khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin pada Isa Musalla Miftahul Jannah Cikarang Tekel, Jaya Mulia, Sarangkaru, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang fana, yang bersifat sementara, untuk mengabdikan, untuk menghambakan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Juga diberi nikmat sehat wal afiyah, jawahiratan aw kanat batina fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah bil istiqamah ila akhir hayat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat agung, yang sangat amat mulia, yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi, ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah, dengan sababiah berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada malam ini kita dapat kembali duduk berkumpul di majlis ilmu di Musalla Miftahul Jannah yang kita cintai ini, semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi, di samping juga kita niat silaturahim, niat memakmurkan mushola, niat iktikaf, juga niat mempertahankan, mengagungkan, mensiarkan ajaran Islam, juga ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini dibukakan hati kita oleh Allah untuk menerima ilmu-ilmu agama, diberi paham oleh Allah dalam ilmu agama. Karena apabila seorang hamba Allah oleh Allah diberi paham dalam ilmu agama, itu suatu pertanda bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan
dengan sababiah barokah kita duduk di majelis ilmu yang mulia ini. Segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang disengaja dan ataupun yang tidak disengaja, baik yang masih teringat dan ataupun yang sudah terlupakan, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam baqo, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, atas manusia yang paling dicintai, yang paling dimuliakan, yang paling diagungkan, yang paling tinggi harkat martabat derajatnya, yang oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan pola, dijadikan figur, dijadikan contoh, dijadikan suri tauladan untuk kita ikuti akhlak dan ibadahnya. Baginda yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah beliau, diantaranya perintah talabul ilmi. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan orang-orang yang soleh, bersama rombongan orang-orang yang mulia, bersama rombongan para penghuni surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini masih sedang berada di alam kubur, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita. Semoga mereka selama berada di alam barza, selama berada di alam kubur sampai tibanya hari kiamat, selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam maghfirahnya Allah, berada dalam ridho Allah. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Dan kita doakan pula semoga dengan barokah Fatihah dan salawat, anak cucu kita yang saat ini masih sedang dalam keadaan mencari ilmu agama, baik di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan lahir batinnya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlak perbuatannya dan ucapannya, diberikan oleh Allah kepada mereka ilmu yang bermanfaat dan barokah yang disertai hidayah, sehingga di kemudian hari mereka menjadi insan yang soleh, yang berilmu, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna. Amin.
sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Mungkin ada di antara kita yang selama ini wah belum ngopi kayaknya. Lihat ini ada ini. Wah, ngeri. Cuma ceritanya ya. Oh, si Gana mah kebanyakan makan apem ya. Mungkin ada di antara kita yang selama ini, jelas kan? Jelas. Tadi ini yang beranggapan bahwa perbuatan maksiat atau perbuatan dosa itu seperti zina, kemudian berjudi, bermabuk-mabukan, mencuri, menipu orang, membunuh, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ketika kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya melalaikan perintah-perintah Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan perintah-perintah Rasulullah, itu pun adalah perbuatan maksiat. Itu pun adalah perbuatan dosa. Bahkan dosa meninggalkan sholat itu lebih berat siksaannya daripada dosa melakukan zina. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bisa meninggalkan perintah-perintah Allah, bisa meninggalkan
maka juga kita harus bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi jangan hanya melaksanakan perintah Allah, tapi larangan Allah tidak ditinggalkan, tidak dijauhi. Atau sebaliknya, jangan hanya bisa meninggalkan larangan Allah, tapi perintahnya tidak dikerjakan. Itu pun perbuatan dosa. Karena dalam Al-Quran itu ada perintah Allah, ada larangan Allah. Perintah-perintah Allah wajib dikerjakan, yang hukumnya wajib. Larangan-larangan Allah juga wajib ditinggalkan, yang hukumnya haram. Nah, orang yang bisa melaksanakan perintah Allah, bisa menjauhi, meninggalkan larangan Allah, itu disebut orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Jadi jangan hanya tahu perintah, larangan tidak tahu. Apabila kita hanya tahu perintah Allah, larangan tidak tahu, maka yang akan terjadi semuanya dikerjakan. Perintah Allah tahu dikerjakan, larangan Allah tidak tahu juga dikerjakan. Kan itu salah. Larangan Allah jangan dikerjakan tapi ditinggal. Itu akibat tahu perintah nggak tahu larang, atau sebaliknya tahu larangan nggak tahu perintah. Akhirnya larangan Allah juga perintah Allah ditinggalkan semua. Larangan-larangan Allah ditinggalkan karena tahu itu dilarang oleh Allah. Oleh karena nggak tahu perintah, ditinggalkan juga sholat. Karena nggak tahu kalau itu perintah Allah. Jadi kita harus tahu perintah Allah dan tahu larangan. Ini yang paling ngeri, nggak tahu perintah, nggak tahu larangan. Siapa dia? Orang gila. Orang gila nggak tahu perintah Allah, nggak tahu larangan Allah. Nah, makanya kalau ada orang meninggalkan perintah-perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, berarti seperti orang gila yang nggak tahu perintah, nggak tahu larang. Kemudian selanjutnya yang kita khawatirkan, ada orang-orang yang mengerjakan perintah Allah yang hukumnya wajib. Contohnya seperti mengerjakan perintah sholat fardu 5 waktu. Tapi sebenarnya dia belum mengerjakan sholat. Oleh karena sholatnya nggak benar. Oleh karena sholatnya dikerjakan asal-asalan. Oleh karena mengerjakan sholatnya tanpa didasari ilmunya. Dia pikir dia mengerjakan sholat, padahal menurut hukum agama dia belum mengerjakan sholat. Kalau menurut hukum agama, sholat yang telah kita kerjakan dinilai nggak benar, nggak sah, itu samalah artinya kita belum mengerjakan sholat. Nah, jangan sampai seperti itu. Ngeri nanti di akhirat. Kita pikir selama kita hidup dalam dunia kita mengerjakan sholat, pas di akhirat, di hari kiamat, kita dimasukkan ke neraka sakor karena kita dinilai belum mengerjakan sholat. Akibat mengerjakan sholatnya asal-asalan, akibat mengerjakan sholatnya tidak benar, akibat mengerjakan sholatnya tidak didasari, tidak dilandasi dengan ilmunya. Dan hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu. Nah, ya gempa. Tadi ini sekarang gempa. Ntar apa lagi nih? Ntar daya kentut kali. Jadi yuk kita bareng-bareng berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mengerjakan sholat dengan benar, dengan baik, dengan khusyuk, dengan tumaninah, dengan didasari, dilandasi ilmunya. Insya Allah. Makanya kita ngaji untuk memperbaiki ibadah yang kita kerjakan. Yang tidak menutup kemungkinan ibadah yang kita kerjakan banyak kekurangan. Nah, pernah terjadi dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengerjakan sholat. Oleh karena sholatnya enggak benar, sholatnya enggak sah, sholatnya asal-asalan, maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada laki-laki tersebut agar mengulangi sholatnya. Dan beliau mengatakan kepada laki-laki itu, kamu belum sholat, kamu sholat lagi. Akhirnya si laki-laki itu mengulangi sholatnya. Setelah beres mengulangi sholatnya, dia menghadap Rasul lagi. Kata Rasul, kamu belum sholat, kamu sholat lagi. Itu yang kedua kali. Akhirnya si laki-laki itu sholat lagi, mengulangi sholatnya. Setelah beres, dia menghadap Rasul lagi. Kata Rasul, kamu belum sholat, kamu harus sholat lagi. Berarti orang tersebut sampai 3 kali disuruh mengulangi sholatnya, berarti orang tersebut dinilai oleh Rasulullah sholatnya enggak benar, sehingga dianggap belum sholat. Jadi orang yang mengerjakan sholat, kalau sholatnya enggak benar, kalau sholatnya tidak sah, itu sama dengan belum mengerjakan sholat. Kalau belum mengerjakan sholat, berarti kewajiban sholat bagi dirinya belum gugur. Kalau kewajiban sholat bagi dirinya belum gugur, berarti resikonya dia akan dibakar di neraka sakor. Nauzubillah min. Jadi kita jangan terlalu pede, saya rajin sholat. Periksa dulu sholatmu udah benar belum. Kadang-kadang saya perhatikan banyak yang nggak benar sholatnya. Tapi nggak benar bukan menurut saya, menurut ilmu yang diterangkan di dalam kitab. Karena yang tahu sholat seseorang itu benar atau salah adalah orang berilmu. Orang berilmu tahunya dari ilmu. Ilmu dari mana? Dari Allah dan Rasulnya, dari Quran dan hadis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, yang saya terangkan tadi itu berdasarkan hadis. Hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Hadisnya begini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida padahal rajulun fa shalla tsumma jaa fa sallama ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam farada nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa salli fa innaka lam tusalli faraja wa shalla kama shalla tsumma jaa fa sallama ala nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa salli fa innaka lam tusalli faraja wa shalla kama shalla tsumma jaa fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa salli fa innaka lam tusalli faraja wa shalla kama shalla faqala wallazi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila shalah fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raqi'an summa rfa' hatta taqtadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa al-jalika fi sholati kulliha. Rahul Bukhari wa Muslim. Rahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin Ibnu Majah summa rfa' hatta tatma'inna qa'iman. Nah, itu hadisnya. Nah, sekarang tolong diulangi hadis tersebut bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayo yang hafal dikasih hadiah umroh. Naik sepeda ontel. Sepedanya sepeda sendiri aja. Tinggal berangkat doang.
Nggak ada yang sanggup. Ya mau sanggup nepi ka kiamat dia ari teu apal mau ulah maksakeun. Botak-botak sia. Liar-liar sia. Bisa nguruluk atau buruk. Baik, hadis tersebut isinya menerangkan tentang sholat supaya kita mengerjakan sholat dengan benar. Jangan mengerjakan sholat asal-asalan. Anu penting makan sholat. Lah sholat yang kamu kerjakan kalau nggak benar, nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, ya sama dengan belum sholat. Berarti timbang sholat-sholatan, sholat bobodohan. Nah kita ingin sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah di hari kiamat. Karena kalau sholat 5 waktu yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia di hari kiamat diterima oleh Allah, maka amal-amal soleh yang lainnya, amal kebaikan yang lainnya, amal ibadah yang lainnya baru akan diperiksa oleh Allah dan akan diberikan pahalanya masing-masing. Tapi kalau sholat yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia oleh Allah di hari kiamat ditolak, maka amal ibadah yang lainnya, amal soleh yang lainnya, amal kebaikan yang lainnya yang telah kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia sebanyak apapun, serajin apapun, sehebat apapun, tidak akan diperiksa oleh Allah, sia-sia, tidak ada nilainya. Jelas enggak? Kira aku terjelas saya ngomong dia. Bisa pura-pura tahu baik. Yang capek-capek ngomong tuh ngerti kena wae. Cabuk semua baik. Horai, udah ngambek. Coba ngambek serangan. Ngalilatinnya paling. Karena kolot sia enggak baik, Pak. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita suka berdoa tuh, terutama kalau di bulan tarawih kita baca doa sesudah sholat witir kan, Allahumma taqabbal minna sholatana. Itu doakan minta kepada Allah agar sholat kita diterima. Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah minna dari kami sholatana, sholat kami. Ya Allah, terimalah sholat yang telah kami kerjakan. Iya kata Allah, aku akan menerima sholatmu kalau sholat yang kamu kerjakan benar, kalau sholat yang kamu kerjakan sempurna, kalau sholat yang kamu kerjakan dilandasi ilmunya, pasti aku akan terima. Tanpa diminta pun pasti aku terima. Begitu. Hari nggak doa minta diterima sholat, tapi ya sholat tetap benar asal-asalan. Itu akurat tuh antara doa jeung pagawean. Hari nggak doa minta rezeki, hari pagawean molor di sebut kabuting. Ya, mau datang rezeki, pengen datang dah dia. Hari nggak doa minta pinter, minta ngartikan agama, tapi betul ngaji. Yang mau pinter iya paling gelos ya. Antara doa pemain dibahas, antara doa dan perbuatan kedua. Aku minta selamat di neraka, ya kalau kuat ulah di neraka wae. Hari minta, ya Allah selamatkanlah kami dari api neraka. Hari pegawai nggak poe, di neraka malulu. Jadi akur antara doa dan perbuatan. Lain doa orang terijabah, doa orang kehalangan ke akhlak buruk orang gitu. Dan lebih ke Allah, ulah sukudon ke Allah dalam goreng sangka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kumaha ulah simpul memang dia ngomong apa? Dia bisa dari kayasa. Ya bisi bosan, ya mu sarana kemana? Nah, nggak kelaparan ngajar ngaji ya. Begitu wae, ore mah, ore. Saya mesti ngesalin tar gitu. Bisi gebar, bisi jamaah gebar, barisan mata kita kuning gitu kita gundul. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi dalam hadis awwalu ma yunjaru fihil abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in kubilat minhu nujira bima baqiya min amali. Wa illam tuqabbal minhu lam yunjar fi syai'in min amali. Ini hadis. Kata Rasulullah SAW, amalan yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah di hari kiamat dari seorang hamba Allah adalah sholatnya. Bukan puasanya, bukan zakatnya, bukan ibadah hajinya, bukan ibadah umrohnya, bukan yang lainnya. Tapi yang paling pertama kali akan diperiksa adalah sholat kita. Sholat yang mana? Sholat yang 5 waktu.
subuh, zuhur, asar, maghrib, itu yang paling pertama kali akan periksa. Maka jikalau seseorang sholatnya di hari kiamat diterima oleh Allah, maka barulah amal-amal yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya baru akan diperiksa dan akan diberikan pahalanya masing-masing, begitu. Tapi sebaliknya kata Nabi, dan jikalau sholat 5 waktunya ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah karena mengerjakan sholatnya enggak benar, karena mengerjakan sholatnya enggak khusyuk, karena mengerjakan sholatnya asal-asalan, maka amal-amal yang lainnya sebanyak apapun, serajin apapun, sehebat apapun akan menjadi sia-sia, sama sekali tidak diperiksa sedikit pun. Jangankan diberikan pahalanya, diperiksa pun tidak. Jelas kira-kira? Masya Allah jelas banget ya. Kurang mengerti yang ngomong dah. Ya aku ngomong ganti waktu. Namun aku ngomong ganti kalau nggak dikira tahu. Lucu. Yuk kita kembali kepada isi hadis tadi. Kurang hati kendala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah. Bahwasanya pada suatu hari Rasulullah masuk ke dalam masjid. Masjid yang mana? Bukan Masjid Al-Hidayah di Cikarang, bukan. Masjid Madinah, Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yang dalam Al-Quran dinamakan Masjid At-Taqwa. Dulu namanya Masjid Kuba, sekarang jadi Masjid Al-Madinah Al-Munawwar. Nah, pada suatu hari Rasulullah masuk ke dalam masjid. Padahal rajulun, setelah Rasulullah masuk ke dalam masjid, lalu masuk pula seorang laki-laki. Ya katakanlah si Ahmad lah. Si Ahmad pun masuk ke dalam masjid. Pas sholat, lalu si laki-laki itu mengerjakan sholat. Cuma dalam hadis ini nggak diceritakan sholatnya apa subuh, apa zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya. Yang jelas sholat wajib, bukan sholat sun. Sholatlah si laki-laki tersebut. Summa ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Parodan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah si laki-laki itu beres mengerjakan sholat, lalu si laki-laki itu menghampiri, mendekati, menghadap Rasulullah seraya mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Parodan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salam si laki-laki itu dengan ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka lalu Nabi bersabda, irji, kembali kau ke tempat sholatmu. Jadi kanjeng Nabi di situ, si laki-laki itu sholat di situ, nyamperin, tapi disuruh kembali. Kata Nabi, irji, kembali kau ke tempat sholatmu. Fasoli dan ulangi sholatmu. Pak innaka lam tusolli, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Aku perhatikan sholatmu nggak benar. Engkau belum sholat. Ayo kembali sholat lagi. Itu yang pertama kali. Paroja'a wa sholla kama sholat. Maka lalu si laki-laki itu pun kembali ke tempat sholatnya dan mengulangi sholatnya. Summa ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah si laki-laki tersebut beres mengulangi sholatnya untuk yang pertama, kemudian si laki-laki tersebut nyamperin Rasulullah lagi dan mengucapkan salam lagi, dan salamnya oleh Nabi juga dijawab lagi, dan Nabi bersabda lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi kau ke tempat sholatmu, ulangi sholatmu.
sholatmu masih belum benar, kamu belum sholat, kata Nabi. Padahal enggak sholatkannya, tapi oleh Nabi dinilai belum sholat. Berarti kenapa? Berarti sholatnya belum benar, ketahuan sama Nabi. Itu. Faraja'a wa shalla kama sholat. Maka lalu si laki-laki itu pun kembali ke tempat sholatnya dan mengerjakan sholat lagi, mengulangi sholatnya lagi. Berapa kali itu? Sudah 2 kali. Summa jaba sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai si laki-laki tersebut mengulangi sholatnya untuk yang kedua kali, si laki-laki itu lagi-lagi nyamperin lagi kepada Nabi, mendekati Nabi. Tapi tetap Nabi bersabda, irji fasholli fa innaka lam tusolli. Salasan sampai 3 kali. Tetap Nabi bersabda, kembali lagi kau ke tempat sholatmu. Fa innaka lam tusolli, sesungguhnya engkau belum mengerjakan sholat karena sholatmu nggak benar. Rasulullah tahu mana sholat yang benar, mana sholat yang nggak benar. Rasulullah tahu, ilmunya ada di Rasulullah. Itu yang berapa kali itu? Yang ketiga. Akhirnya si laki-laki tersebut pun kembali ke tempat sholatnya dan mengulangi sholatnya untuk yang ketiga kali. Sampai 3 kali tetap sholatnya nggak benar. Akhirnya si laki-laki itu pasrah, ngomong begini, walladzi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'alimni. Ya Rasulullah, demi zat Allah yang telah mengutusmu sebagai Rasul dengan hak. Ya Rasul, aku terus terang saja jujur tidak bisa mengerjakan sholat lebih baik dari itu. Itulah sholatku segitu-gitunya, nggak bisa lebih bagus dari itu. Maka oleh karena itu ya Rasul, ajarkanlah kepadaku tentang sholat yang benar. Akhirnya si laki-laki itu minta diajari sholat. Di kita kan banyak orang hanya sekedar rajin sholat, hanya sekedar mau mengerjakan sholat, tapi ilmu tentang sholat nggak dicari. Itu kesalahannya, kelemahannya di situ. Sholatnya mah rajin, tapi ngajinya tarik. Khawatir orang yang seperti ini sholatnya ditolak oleh Allah di hari kiamat. Khawatir. Kalau dia sholatnya di hari kiamat tolak, baru dia tahu rasa anjakal aing bahala tara ngaji. Tapi anu sok ngaji mah, anu keur ngaji kene yang sedang mencari ilmu, yang sedang dalam keadaan positif mencari ilmu, apabila terdapat kekurangan dalam sholatnya, dihampura kekurangannya, sebab masih proses mencari ilmu. Nah itulah keuntungan orang-orang yang mencari ilmu. Ilmu jeung teu ngarti, mbu ngaji deh, geus lapur teu merean, di dapur keur naon tah? Moal meureun. Teu ngabandang lah disebut malah. Sok jorok wae. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sallallahu alaihi wasallam, maka lalu akhirnya Rasulullah mengajarkan tentang sholat yang benar kepada si laki-laki tersebut. Kata Rasulullah begini, ija apabila kumta engkau berdiri ila sholati untuk mengerjakan sholat, yang pertama kata Rasul, pakabir, maka bertakbiratul ihramlah engkau. Allahu Akbar, yang dibarengkan dengan niat sholat di dalam hati. Jadi niat sholat di dalam hati itu dikerjakannya berbarengan dengan takbiratul ihram. Lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita niat sholat. Dalam hati kita niat, aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat, jadi makmum karena Allah Ta'ala, bareng. Itu yang pertama. Rasulullah mengajarkan sholat seperti itu. Dan Rasulullah ketika mengangkat kedua telapak tangan di saat takbiratul ihram, hadwa mankibaihi. Lihat hadisnya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Humaid, hadwa mankibaihi. Pangkal telapak tangan Rasulullah
sejajar dengan kedua bahu jadi begini. Sehingga ujung jempol itu sejajar dengan pentil daun teling dan ujung jari jemari yang lainnya sejajar dengan pucuk daun teling jadi begini. Dan dihadapkan ke arah kiblat dan jari jemarinya dibuka sederhana. Taprikon wasaton dibuka sederhana, jangan dirapatkan. Apalagi di kepala Allah. Nek tinju sia. Nah, Apalagi begini, Allah. Wah, dicekek malaikat sih ya. Nah, dan qasrun najori ila makani sujud, dan pandangan kedua mata di saat takbiratul ihram itu dipusatkan, diarahkan ke tempat sujud, kepala merun, jangan kepala menengadah ke atas. Allahu Akbar, saya dia topeng gede banget. Saya ke salat lain untuk dicekek si malaikat ya. Jadi jangan bercanda. Sholat itu ibadah pokok, jangan dimain-mainin, nggak boleh. Cuma sholat. Lewat terus iya sanggup aku orang bilang. Pengalaman pribadi ke detik. Pulang serius deh. Budaya Buddha secara tunduk. Itu yang pertama. Jadi pertama berdiri tegak dan jarak antara telapak kaki kanan dengan telapak kaki kiri itu ukurannya qadro sibrin, kira-kira 1 jeng. Ngan ulah di jengkalan mah ulah kira sholat kira-kira RT teman pastinya ya kira-kira mah itu sejengkal ya ulah di ukuran ulah jengkal kacili banget teman kelona lagi gitu teh biasa wae atuh. Nah jadi qadro sibrin kira-kira ukuran 1 jengkal, jarak antara telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri itu bagi laki-laki, kecuali bagi perempuan itu dirapatkan. Serang awe mah halusna rapat ulah-ulah wae. Ya, jangan anu rapat asalnya. Iya. Nanti moron. Bentar itu. Masa awe sholat tak egang jadi orang gabung ya? Allah. Tepates banget rapat, awe mungkin rapat. Allah. Lamun kieu diangkat, ieu ke ayu-ayudan. Iya. Gunung kembarna. Mending papal kene mangsa rayud. Kada luarsa. Lain jorok lain emang kenyataan gitu. Periksa di imam masing-masing atuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdiri tegap. Nah, disunahkan sebelum mengucapkan takbiratul ihram kepala merunduk dan pandangan kedua mata diarahkan ke tempat sujud. Tapi ketika sudah mulai takbiratul ihram, kepala diangkat. Jadi begini nih prakteknya. Ini ada keterangan dalam Fathul Muin. Praktekkan aja Pak Ustaz sekalian. Oh gitu ya. Nah, ini mau mulai sholat begini nih. Nih, jarak kedua telapak kaki sejengkal. Terus posisi tegap seperti tentara naik baris. Kepala merunduk. Mata ke tempat sujud tinggalina. Tak begitu Allah Akbar, diangkat kepala. Allahu Akbar merunduk deui. Nah, itu sunahnya begitu. Itu sunah hayat. Jarang dibahas ya, bu para kiai jarang. Sok tanyakan deh, jarang. Eta ada keterangan di Fathul Muin padahal mah. Nah itu yang pertama. Kemudian kita setelah takbiratul ihram saktah dulu. Saktah itu diam sejenak. Lamanya ukuran diam kira-kira bacaan subhanallah. Tapi kalimat subhanallahnya jangan dibaca. Itu mah hanya untuk ukuran lamanya di diam. Nah setelah kita saktah baru kita baca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya sampai wa ana minal muslimin. Nah setelah beres wa ana minal muslimin diam lagi sejenak, itu namanya saktah, itu sunnah. Jangan langsung baca ta'awud. Nah setelah beres diam sejenak baru kita baca ta'awud pelan, cukup kedengaran sama diri
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sunnah membaca ta'awudz sebelum membaca Fatihah. Dalilnya Al-Quran firman Allah, fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Maka apabila engkau hendak membaca Quran, Al-Fatihah Quran bukan. Quran bahkan umul Quran, induknya Al-Quran. Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat, berjumlah 30 juz, berjumlah 114 surat, berjumlah 734.437 kalimat, berjumlah 1.025.000 huruf. Itu semuanya isi kandungannya dikumpulkan oleh Allah dalam Al-Fatihah 7 ayat. Al-Fatihah yang 7 ayat isinya dikumpulkan oleh Allah dalam ayat pertama yang berjumlah 19 huruf, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita membaca Quran, kita disunahkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang tapi itu diucapkan pelan, cukup kita yang mendengar. Nah, setelah ta'awudz kita diam lagi sejenak, itu namanya sabta. Baru kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dijaharkan kalau sholatnya sholat jahriyah, seperti sholat maghrib, isya, subuh. Tapi kalau sholatnya sholat sirriyah, seperti sholat zuhur, sholat asar, itu jangan dijaharkan. Begitu. Sampai waladhdallin. Begitu waladhdallin beres, usahakan antara imam dan makmum aminnya bareng. Jangan saling mendahului sesama angkot. Jadinya angkot. Bareng antara imam dan makmum mengucapkan takmin, mengucapkan aminnya bareng. Karena apabila imam dan makmum di dalam sholat berjamaah mengucapkan aminnya bareng, itu berarti amin mereka bareng dengan amin yang diucapkan oleh para malaikat yang ada di masjid itu. Jelas tak? Jelas. Tapi kenyataannya realitinya nggak begitu. Kadang-kadang imam belum lin, di belakang mau ndak min miulangan wae. Itu berarti tarang ngaji. Berarti kan nyahuan tengah ngaji tengah arti. Nyamuang ngerti tengah ngaji matu. Tak hasil ngaji deh praktekkan di ibadah. Ulah aing capek-capek ngomong deh praktekkan. Balik ayo. Praktekkan itu. Mentak dibedakan ini supaya diamalkan. Al ilmu bil amalin kasajari bil amalin. Ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon tidak bermanfaat, tidak akan mendatangkan kebaikan. Kalau nggak diamalkan, amalkan dia. Isi kuring ngomong teh ngomong gore iya, ngomong beneran. Swear. Aing ngerangkeun ilmu iya. Aing capek-capek dipaksakan iya. Abang tadi amalkan gitu. Swear aing. Allahu Akbar. Udah ngerti ke bahasa Sunda? Ngerti dikit-dikit ya. Nah, jadi usahakan barang aminnya. Nah, bagusnya ikuti Rasulullah. Rasulullah setiap selesai baca Fatihah 7 ayat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, Rasulullah selalu mengucapkan Robbi Firli. Jadi begitu waladhdallin, makmum jangan amin. Tunggu sampai si imam selesai membaca Robbi Firli. Kalau Robbi Firli kan itu pakai iya mutakalimah untuk diri sendiri. Artinya Allah Tuhanku ampunilah supaya si makmum kebagian ulah Robbi Firli lana. Ya Allah Tuhanku ampunilah kami. Kalau kami berarti bonang kabeh tah. Anu ngaminan ge kebagian doa tanya. Ya Robbi Firli lana. Baru tuh bareng antara imam dengan makmum. Amin. Mantap kalau begitu. Rapi salatna. Nah, yang disunahkan membaca Robbi Firli yang baca Fatihah. Makmum mah jangan. Karena saat itu makmum belum baca Fatihah. Dikala imam baca Fatihah, makmum udah baca Fatihah belum? Belum, masih baca doa itu. Makmum itu baca Fatihahnya ketika imam sudah selesai baca Fatihah. Baru makmum baca Fatihah, imam baca Maka oleh karena saat itu yang baca Fatihahnya adalah imam, maka yang disunahkan membaca Robbi Firli adalah imam yang baca Fatihah. Makmum di belakang jangan Robbi Firli, blow on lu. Sok ayah dialamin gitu. Tapi pantas sih disebut jelema tarang ngaji. Man mau disebut jelema nama tuh. Ayah. Oh pantas sih eta mah atuh tengah hati tarang ngaji. Imam waladhdallin mah di tukang Robbi Firli. Emang siapa baca Fatihah?
Baca Fatihah imam sih baca Rabbil Firli. Lebuk siapa? Tah itu akibat tarangan jadi bodoh. Entong dipiara bodoh mah. Oh untungnya daripada miara bodoh, mendingan dari embe. Jadi duit tak. Bodoh dipiara bisa ke neraka. Kebanyakan orang dibakar neraka orang bodoh dalam agama, buta agama. Nauzubillah min. Karena kalau orang buta dalam ilmu agama, ibadahnya sia-sia. Itu benar ibadahnya. Jelma anu berilmu ke ibadah belum tentu terima. Kamu anu berilmu, udah berusia, udah terlalu pede, udah bangga aing rajin sholat. Bola, sholat saya seperti kumaha. Udah bangga. Para jamaah, entah cek Allah fawaidul lil musol, tuh neraka wel, bikin jalma tukang sholat. Tentu jelma sholat itu benar di neraka tuh. Sakit itu tukang sholat di neraka tuh. Kamu tar sholat pemurun, nyungsep di neraka lagi mas. Ketika dibujur namun pemurun, tutung sekia. Nauzubillah min. Nah gitu. Jadi begitu imam. Kecuali kalau kita sholatnya munfarid masing-masing. Pokoknya setiap yang disunahkan baca Rabbil Firli itu yang baca Fatihah. Tapi kalau dalam sholat berjamaah saat itu kan yang baca Fatihah maka yang disunahkan baca Rabbil Firli imam, makmum enggak cukup makmum begitu imam beres Rabbil Firli makmum amin bareng dengan Nah tapi ketika imam baca surat berarti makmum baca Fatihah. Nah ketika si makmum selesai baca Fatihah disunahkan baca Rabbil Firli sebelum amin begitu. Maaf sedikit Pak Ustaz. Belum selesai Pak Haji. Enggak banyak. Belum selesai. Seetik ya. Oh cepat tuh mangga. Nah begini Pak Ustaz. Bagaimana kalau misalnya saja imam tidak mengatakan Rabbil Firli? Tentu saja Imam. Ya imam kan tadi kata Pak Ustaz harus, Iya. harus mengatakan Rabbil Firli ya. Mengucapkan Rabbil Firli. Nah sekarang makmum kalau nggak mengatakan imannya Rabbil Firli mungkin makmum ini bagaimana Pak? Diem berenan mengatakan aminnya Pak. Karena kebanyakan baru sekarang saya mendengar Pak Ustaz menerangkan ini begitu. Saya belum dengar ada suatu imam Bang Ujang saja yang jadi imam belum pernah mengatakan Rabbil Firli. Kalau misalnya itu, tolong aja Pak, saya jujur. Ya toh Pak Ujang abdi tara. Jujur aja Soalnya memang diberi kesempatan ke makmum diserobot. Nah itu. Makmum nggak ngasih waktu untuk imam mengucapkan Rabbil Firli. Ya kumaha imam mari ucapkan Rabbil Firlina. Makmum kage imam kage walau dong amin wae. Jadi nggak ada waktu, nggak ada kesempatan. Ya udah ada orang ngelehan. Akhirnya anu bener, anu salah. Tuh makanya kebenaran itu bareng-bareng. Itu. Jadi begini, pertama kita pahami dulu status hukum mengucapkan Rabbil Firli setelah membaca Fatihah itu sunnah hayat di dalam sholat. Artinya dikerjakan bagus, tidak dikerjakan tetap Bagus juga. Bukan, tidak dikerjakan tetap tidak mempengaruhi sunnah sholat. Oh begitu tuh. Ya. Tetap sholatnya masuk. Gitu. Karena status hukumnya Nah. dan sunnahnya sunnah hayat. Cuma kalau bisa mengerjakan dan memang situasi kondisinya mendukung itu alangkah bagus, bisa sempurna sholatnya, pahalanya sempurna. Tapi kenyataannya kan susah. Tunggu Pak Ujang simpuring hayang nerapkan Rabbil Firli ame hese. Non sebabna sebab bisa robotai ku makmum. Aing jangge beres baca Fatihah, makmum ame lain goblok sia. Asal aing. Hese hayang nerapkan ilmu teh. Hayang jadi cuma bener teh hese. Tuh, begitu Pak Haji ya. Jelas dah? Jelas Pak. Nah, begitu beres sakta heula karak baca ta'amud, sakta deui karak baca Fatihah, kemudian Rabbil Firli, kemudian imam jeung makmum bareng amin. Nah, setelah beres amin yang diucapkan oleh imam dan para makmum, nah disunahkan saktah lagi bagi imam. Jangan langsung baca surah. Diam dulu sejenak. Minimal lamanya diam kira-kira ucapan baca subhanallah. Berarti tinggi nepi ka dieu jadi jarak kata. Berarti cicingna ya. Rabbil Firli amin.
Nah, sakia ukuran diamna. Nah, karak maca surat Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ruku. Hebat imam membaca Yasin. Timbang aja. Dia rakaat kedua. Wa ilaihi turja'un. Muhammad. Nah, gitu. Jadi jangan langsung baca surah, tapi sabtah dulu. Jadi sabtah itu diam sejenak. Sabtah di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat ada pada 6 tempat. Nah, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dikerjakan bisa menyempurnakan pahala sholat, di pahala tambahan. Tapi ada lagi diam sejenak hukumnya wajib. Itu namanya tumanina. Tumanina di dalam sholat ada pada empat tempat. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Safinatun Najah, al-arkanul lati taljamu bihat tumaninatu arba'atun ar-ruku'u wal i'tidalu wasujudu wal julusu baina sajadataini wa tumaninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqiru kullu udwin ma'allahu biqadri subhanallah. Silahkan keterangan ini ada di kitab Safinatun Najah. Artinya begini, al-arkanu utawi piro-piro rukun al-latikang taljamu misti hum ing lati pihak ikut tetap ing dalam piro-piro rukun opo atumanina tutumanina iku arbaatun papat ar-ruku tegese sami ruku wa i'tidal lan kaping do i'tidal wasujud lan kaping telu sujud wal julus lan kaping papat lungguh baina sajadataini di antarane sujud loro. Waktu manina tu utawi arane tumanina iku hiya utawi tumanina iku sepunun meneng. Nyoto meneng. Cicing. Anteng diam. Ba'da harakatin sawise gerakan badan. Bihaisu kalawan sakirane ya tapi itu metep opo kulubin saban-saban anggota badan mahalahu ing panggonane anggota badan. Biko di subhanallah kalawan ukuran ucapan subhanallah. Maksudnya kieu diam sejenak yang hukumnya wajib itu dinamakan tumanina. Seluruh para ulama fuqaha, baik ulama kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah mereka sepakat bahwa wajib di dalam sholat tumanina supaya sholatnya supaya sholatnya henteu geraba-gerab, supaya sholatnya henteu seperti kucing di udag-udagan, supaya sholatnya henteu seperti burung mematuk makan tere ulah eta teu meunang. Terutama lagi ruku sedang sujud itu harus tumanina benar-benar. Nah, tumanina di dalam sholat wajib itu ada pada 4 tempat. 1 ketika ruku, yang kedua ketika i'tidal, yang ketiga ketika sujud, yang keempat ketika al-julus baina sajadatain, ketika duduk di antara dua sujud. Eta opat-opatna wajib. Kalau salah satu dari 4 tempat tersebut tidak tumanina alias ditinggalkan tumanina, sholatnya teu sah. Sanajan sholatnya dipikaciri ki moal sah. Cek hukum agama, lain cek kuring. Jelas kira-kira? Nah, eta si laki-laki tadi sampai 3 kali oleh Rasulullah disuruh mengulangi sholatnya karena sholatnya nggak tumanina. Sholatnya terlalu cepat, sholatnya tergesa-gesa, terburu-buru, gerabak-gerebek, untuk khusyuk. Sholatnya okos bebek, macokan nontak, macokan parabel terus. Tok, rukuna cepat, sujud cepat, i'tidal cepat. Allah Akbar. Sholat taraweh 20 rakaat dibang 7 menit. Geblek gitu. Lain di sholat mah heureuy ya. Tong gitu mah. Aya teh gitu. Aya di video, untung aya di video jadi Miftahul Jannah. Kalau video malah bisa lihat video mah. Nah, sebab kalau orang sholat khusyuk cek Allah qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kata Allah, sungguh beruntunglah, sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang apabila mereka sholatnya khusyuk. Jadi kita diperintahkan sholat dengan khusyuk, dengan tumanin. Begitu.
Akhirnya si laki-laki tersebut disuruh mengulangi sholatnya sampai 3 kali oleh Rasulullah karena sholatnya enggak benar, meninggalkan nina. Kata Rasulullah, sumakro mata saro maka minal Quran. Setelah engkau takbiratul ihram yang dibarengkan dengan niat sholat dalam hati, kemudian engkau baca doa iftitah, kemudian kata Nabi sumakro mata saro maka minal Quran, kemudian engkau baca surat yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Nah, menurut para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, yang dimaksud bacalah olehmu surat yang mudah bagimu dari Al-Quran maksud surat Al-Fatihah. Tapi Imam Hanafi lain lagi, bukan Fatihah. Kata Imam Hanafi boleh surat apa aja. Kata Imam Hanafi terpilih Fatihah. Mazhab Hanafiyah beda. Ulama mazhabnya Syafi'i. Itu. Nah, setelah baca Fatihah, kemudian baca surat, kemudian kata Nabi sumarka hatta tatma'inna rabbiyan. Kemudian rukulah engkau sampai engkau benar-benar tumakninah di dalam ruku. Itu perintah Nabi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman. Cicing ulah satu itu kayak tangan tuh mani. Ulah kiyo. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allah sampai Allah. Cekek wae. Entak si puring ulah aya imam gancang-gancang hayang ngalipak wae. Nah, harus salat teh. Ya, terlalu gancang pula, terlalu lambat pula setan. Lambat teh pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berat tuh kamu lagi. Balik. Ya, terlalu cepat, jangan terlalu lambat, jangan yang sedang saja. Gitu baca lagu gitu. Jika lagu-lagu, ya emang masuk lebah dinyak, jangan ngebahas dia. Kita kebenaran, teman. Nah begitu. Jadi